Pemain naturalisasi sibuk liburan, tak pedulikan kondisi Malaysia yang kacau balau usai disanksi FIFA. Gelombang kemarahan publik Malaysia kembali memuncak. Setelah FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akibat skandal pemalsuan dokumen naturalisasi, kini muncul babak baru yang lebih memalukan. Di tengah kekacauan, para pemain naturalisasi yang menjadi biang keladi skandal justru tertangkap kamera sedang berlibur mewah di luar negeri. Seolah tak peduli sedikit pun dengan kondisi sepak bola Malaysia yang kini terpuruk dan menjadi bahan tertawaan dunia. Potret para pemain yang sebelumnya dielu-elukan sebagai harapan bangsa, kini tersebar luas di media sosial. Salah satunya terlihat berpose di pantai tropis sambil memegang minuman beralkohol. Sementara caption yang ia tulis justru membuat publik makin geram. Time to relax, not my problem anymore. Waktunya santai, bukan urusanku lagi. Foto itu menjadi viral di seluruh Asia Tenggara hanya dalam hitungan jam. Netizen Malaysia yang tengah marah besar langsung membanjiri kolom komentarnya dengan hujatan. "Kau yang bikin negara kami hancur, sekarang kau malah bersenang-senang?" Tulis seorang pengguna Twitter dengan nada murka. "Malaysia diboikot dunia, kau malah berjemur." Tambah netizen lain yang memposting ulang foto itu disertai tagar pengkhianat FAM. Dalam waktu singkat, nama-nama pemain naturalisasi Malaysia menjadi trending di berbagai platform. FIFA dan media internasional bahkan ikut menyoroti fenomena ini. BBC menulis dengan nada sindiran, "While Malaysia burns, their fake stars bask in the sun." Saat Malaysia terbakar, bintang palsu mereka malah berjemur di bawah matahari. Kalimat itu menjadi simbol betapa dunia kini memandang Malaysia bukan sebagai negara sepak bola berkembang, tapi sebagai contoh kegagalan total akibat keserakahan dan kebohongan. Sementara itu, di Malaysia, situasi semakin kacau. Setelah sanksi FIFA diumumkan, liga domestik ditunda tanpa batas waktu. Klub-klub kehilangan sponsor. Beberapa pemain lokal bahkan tidak menerima gaji selama 2 bulan terakhir. Namun di sisi lain, para pemain naturalisasi yang dulu dianggap sebagai penyelamat bangsa justru menikmati hidup mewah di luar negeri dengan uang hasil kontrak besar dari FAM. Salah satu media lokal Malaysia, Harian Metro, menulis tajuk dengan nada getir, "Kami hancur, mereka tertawa." Artikel itu menggambarkan betapa rakyat Malaysia merasa dikhianati. Banyak supporter yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah lagi mendukung timnas selama sistem naturalisasi yang korup ini masih digunakan. Kemarahan publik mencapai puncak ketika sebuah video bocor menunjukkan 2 pemain naturalisasi Malaysia berpesta di klub malam Dubai hanya beberapa hari setelah pengumuman sanksi FIFA. Dalam video itu, salah satu dari mereka terdengar berkata dalam bahasa Inggris, "At least we got paid." Yang penting kami sudah dibayar. Video itu menyebar cepat di media sosial dan disiarkan oleh berbagai media internasional. Pemerintah Malaysia pun tak bisa tinggal diam. Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya turun tangan dan menyebut tindakan para pemain tersebut tidak bermoral dan mencoreng citra negara. Namun publik menilai pernyataan itu terlalu terlambat. "Mereka sudah mempermalukan kami di mata dunia, dan sekarang malah bersenang-senang dengan uang kami," ujar seorang fans yang diwawancarai TV lokal dengan wajah penuh emosi. FAM sendiri tak lagi punya wibawa. Setelah sanksi FIFA diumumkan, banyak pejabat federasi mengundurkan diri. Namun, yang paling menyakitkan bagi rakyat Malaysia adalah fakta bahwa para pemain naturalisasi yang dulu mereka bela mati-matian tidak menunjukkan sedikitpun empati atau rasa tanggung jawab. Sementara Malaysia tenggelam dalam krisis, dunia terus menertawakan. Sky Sports menurunkan laporan eksklusif berjudul, "Malaysia as Shame Depends. Naturalized Players Party as Nation Faces Football Ban. Aib Malaysia makin dalam, pemain naturalisasi berpesta saat negara disanksi FIFA." Laporan itu menampilkan potongan video dan foto para pemain yang sedang bersantai di berbagai negara, dari Maldives, Paris, hingga Los Angeles. "Ini bukan sekadar pelanggaran administratif lagi," tulis jurnalis Inggris terkenal, Mark Chapman, dalam kolomnya. "Ini sudah jadi tragedi moral. Para pemain ini memperlakukan Malaysia seperti proyek sementara, bukan rumah yang mereka perjuangkan. Mereka mengambil uang, lalu pergi saat badai datang." Di Malaysia, para fans menganggap tindakan itu sebagai pengkhianatan nasional. Tagar bubarkan FAM dan boikot naturalisasi menduduki puncak trending Twitter selama beberapa hari. Ratusan komentar pedas membanjiri akun media sosial FAM. Sebagian besar menuntut agar pemerintah memproses secara hukum para pemain yang terlibat dalam skandal dokumen palsu itu. Namun sayangnya, proses hukum tampak berjalan lambat. Beberapa pemain sudah meninggalkan Malaysia sebelum penyelidikan dimulai. Menurut laporan New Straits Times, sebagian besar dari mereka telah kembali ke negara asalnya dan menolak hadir dalam panggilan pemeriksaan.
Salah satu pemain bahkan dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan klub Eropa menggunakan nama baru, menambah kemarahan rakyat Malaysia yang sudah diambang batas. Di saat media Malaysia sibuk menutupi berita, media Inggris dan Eropa justru berlomba-lomba membongkarnya. The Guardian menulis, "Famous House of Cards collapses, and its players have already left the country." Rumah kartu FAM runtuh, dan para pemainnya sudah kabur dari negara itu. Laporan itu menyebut bahwa kasus Malaysia kini dijadikan studi oleh FIFA tentang bagaimana ambisi politik bisa menghancurkan etika olahraga. Dalam laporan investigasi FIFA, ditemukan bahwa beberapa pemain naturalisasi tersebut tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan Malaysia, dan dokumen yang digunakan adalah hasil rekayasa dari pihak dalam FAM. Ironisnya, di tengah badai kecaman itu, akun-akun Instagram para pemain naturalisasi justru ramai dengan unggahan liburan mereka. Ada yang terlihat menikmati spa di Bali, ada yang bermain golf di Dubai, dan ada pula yang bersantai di kapal pesiar di Eropa. Tak satu pun dari mereka memberi pernyataan permintaan maaf atau simpati terhadap kondisi Malaysia. Salah satu unggahan bahkan menulis, "Life goes on, I'm free." Kalimat sederhana itu menjadi pemicu kemarahan baru. Warganet Malaysia menyerbu akun tersebut dengan komentar kasar, memanggilnya penipu, pengkhianat, hingga parasit sepak bola. Beberapa pengamat sepak bola internasional menyebut bahwa kasus Malaysia ini menjadi peringatan besar bagi negara lain yang berencana melakukan naturalisasi tanpa seleksi moral dan administratif yang ketat. Naturalisasi bukan soal menambah kekuatan instan. Ini soal loyalitas dan integritas, ujar pakar sepak bola Asia, Rob Harris, kepada ESPN. Jika pemain hanya datang untuk uang, maka mereka akan pergi saat masalah datang, seperti yang terjadi di Malaysia. Kini, publik Malaysia berada di titik terendah dalam sejarah sepak bolanya. Stadion kosong, sponsor pergi, dan nama Harimau Malaya hancur di mata dunia. Media internasional menyebutnya sebagai kehancuran moral terbesar dalam sepak bola modern. The Independent menulis laporan berjudul From Heroes to Tourists, How Malaysia's Naturalized Players Abandoned the Nation, dari pahlawan menjadi turis, bagaimana pemain naturalisasi Malaysia meninggalkan negaranya. Artikel itu menyoroti betapa cepatnya para pemain berpaling begitu situasi menjadi buruk, menandakan tidak adanya rasa memiliki terhadap negara yang telah memberi mereka kewarganegaraan.